بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita di setiap malam Jumat kita membahas kitab Syarah Umdatul Ahkam, berkisar tentang masalah fikih yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diambil dari periwayat Syaikhan atau Sahihain, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemarin kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang cara bagaimana mensucikan dari bejana yang dijilat oleh seekor anjing. Dan cara seperti ini merupakan dari wahyu. Sehingga kalau wahyu berbicara seperti inilah cara mensucikannya, silakan. Mau diteliti kok bisa, silakan. Tapi jangan pernah mengingkari. Kenapa harus dengan 7 air zakan khair, gula atau madu ini? Sampai mana tadi ya? Yang Abang Thohir madu kayaknya. Silakan kalau misalnya ingin meneliti, silakan. Dan Anda juga pernah mendengar sebagian para ilmuwan meneliti untuk menghilangkan bakteri dari jilatan seekor anjing itu, memang cara menghilangkannya tanah. Sampo belum hilang bakterinya. Sabun-sabun lainnya belum hilang bakterinya. Tapi Allahu a'lam. Akan tetapi walaupun diteliti, tidak diteliti, kita cara menghilangkannya sesuai dengan wahyu.
Terkadang ada orang sudah diteliti baru yakin. Seperti seekor lalat yang masuk ke air minum kita. Apa yang kita lakukan? Wahyu berbicara, cemplungkan kedua-duanya. Dibenamkan dia. Itu wahyu yang berbicara, Nabi yang mengatakan. Jangan langsung dibuang. Katanya kotor nih, apalagi lalat. Di sana ada bakteri, membawa bakteri. Rupanya ketika diteliti, Allahu a'lam, ketika dicemplungkan sehingga dua sayapnya itu terbenam, satu sayap yang mengobati dari bakteri itu. Jadi kita kalau seandainya itu yang disampaikan oleh Nabi, yakin. Yakin. Sehingga kalau seandainya terjadi kasus seperti ini, bejana kita dijilat oleh seekor anjing, maka kita teringat, berarti membasuhnya dengan 7 kali basuh. Ulahunna bitturab. Boleh juga di dalam riwayat lain yang ke-8-nya, yang terakhirnya dengan tanah. Sehingga boleh kata para ulama, baik yang pertama dengan tanah maupun yang terakhir dengan tanah. Akan tetapi di dalam mencucinya jangan lupa dari tanah atau pakai tanah. Apakah air yang ada di bejana itu najis atau tidak? Ini kembali pembahasan kita. Apakah air yang sudah di dalam bejana itu masih najis atau tidak? Terjadi khilaf. Kemarin anak teringat dari di antara ikhwan kita yang bertanya, sesuatu yang kita pijak yang itu najis, apakah kita berwudu lagi? Ketika kami cari kembali, rupanya ada di sana fatwa Lajnah Daimah mengatakan tidak perlu berwudu lagi. Syekh bin Baz juga mengatakan tidak perlu berwudu lagi, baik itu menyentuh najis. Tinggal lagi kita hanya mencuci najisnya. Karena terkena najis tidaklah penyebab dari nawaqidul wudu. Tidaklah penyebab dari pembatal wudu. Jelas ini jemaah? Ya? Jadi tidak perlu kita berwudu lagi. Cukup kita cuci saja terkena najis atau bagian badan kita yang terkena najis. Tapi yang membatalkan wudu adalah hadas. Apa perbedaan hadas dengan najis? Hadas nggak nampak. Kalau najis nampak. Hadas nggak nampak. Kita ini hadas besar dalam keadaan berhadas besar atau berhadas kecil, nggak nampak. Ketika mimpi basah berarti dalam keadaan berhadas besar. Ketika bersatunya, berjumpa yang punya laki-laki dengan punya perempuan berjumpa saja, sudah hadas besar, wajib mandi. Belum keluar Ustaz, walaupun belum keluar. Naam, sahih ya jemaah. Enggak harus keluar. Kenapa bang menengok bang? Jadi ketika berjumpa saja sudah wajib mandi, nggak perlu keluar. Berarti posisi kondisi kita dalam keadaan berhadas besar.
Kalau kondisi berhadas besar, wajib mandi. Kalau posisi berhadas kecil, cukup menghilangkannya dengan berwudu. Misalnya buang angin, itu hadas kecil. Misalnya buang air besar, buang air kecil, gak perlu mandi. Itu hadas kecil. Itu yang membatalkan wudu. Tapi kalau najis, terpijak kita najis atau kita menyentuh najis, tidaklah membatalkan wudu. Cukup kita cuci najis atau najis itu dari bagian tubuh kita, cukup. Misalnya bapak-bapak udah berwudu nih, tiba-tiba anaknya maka mencebokkan, maka dicebokkannya, dia berwudu. Maka Allahu alam, maka dia kalau lebih bagusnya dia, kenapa? Karena dia sudah menyentuh hal-hal yang, tapi dikatakan tetap tidak membatalkan wudu dalam hal itu. Atau ketika menyentuh dari atau tersentuh atau terpegang najis, maka dia wajib maka dia membasuhnya tanpa mengulang berwudu. Adapun tadi Allah alam, ana lebih fokus, lebih condong kepada berwudu lagi ya. Karena dia sudah sudah menyentuh hal-hal yang kubul atau dubur. Walaupun ini menyentuh kubul atau menyentuh dubur, walaupun terjadi apakah dengan syahwat atau dengan tidak syahwat sehingga bisa membatalkan wudu, itu terjadi khilaf. Baik. Jadi apakah air yang ada di bejana itu masih najis, posisinya najis atau masih suci? Maka kalau seandainya air itu terjadi khilaf, kalau seandainya air itu berpada posisi dua qullah, posisi dua qullah itu sekitar 200 liter atau 230-an liter. Kalau di ukuran baknya itu atau bejananya itu 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter. Ini ukuran kalau dia penuh baknya itu atau bejanya itu 1 kali 1 meter, itu sudah 2 qullah. Kalau masuk najis, maka sebagian ulama mengatakan tidak berpengaruh. Kenapa? Karena dia sudah sampai 2 qullah, maka tidak berubah, tidak pengaruh. Sebagian mengatakan jika lebih dari 2 qullah pun, kalau berubah sifat dari air, kemarin juga apakah ada riwayat yang menjelaskan tentang berubahnya sifat air itu sehingga bisa dihukumi najis? Ada hadis tapi dihukumi oleh para ulama dhaif. Dihukumi oleh para ulama dhaif. Hadis dari Abu Hurairah, periwayatnya dari Ibnu Abi Syaibah, kemudian sebagian dari Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini, wa kadzalika wa Tirmidzi. Namun sebagian ulama mengatakan, bukan Ibnu Khuzaimah ya,
Naam, hadza. Dari Abu Umamah Al-Bahili. Hadisnya dari Abi Umamah an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu tidak akan najis kecuali yang berubah terjadi perubahan pada sifat air itu, baik itu rasanya, baunya, kemudian apalagi warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan hadis ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, wa dha'afahu Abu Hatim, dan hadis ini didhaifkan oleh Abu Hatim. Juga berkaitan juga hadis ini, walil Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis itu juga adalah hadis yang tidak kuat, artinya tidak sahih, berarti dhaif. Namun sebagian ulama mengatakan, walau dari itulah sebagian ulama mengambil riwayat itu bahwasanya jika terjadi perubahan sifat. Namun karena sebagian tadi ulama yang berpatokan 2 qullah, kalau sudah sampai 2 qullah tidak ada yang menjadikan itu najis, baik berubah pun warnanya atau berubah pun sifat, salah satu sifat dari air itu tetap tidak najis, tetap suci, karena dia sudah sampai dua qullah. Bagaimana dengan hadis ini? Karena hadisnya dhaif. Sebagian ulama mengatakan, berpatokan dalam hadis ini, mereka jika salah satu dari sifat dari air itu berubah, maka air itu najis. Baik, itu adalah pembahasan kita di hadis yang ke-sadis, al-hadis as-sadis, hadis yang ke-6. Kemudian kemarin juga kita sudah sampaikan bagaimana kalau seandainya yang dijilat anjing itu selain dari bejana, entah itu pakaian kita atau bagian dari badan kita, apakah tetap cara mencucinya 7 kali juga? Tidak. Walaupun tetap dicuci karena najis. Dicuci, tapi tidak harus mencucinya sebagaimana cara mencuci bejana. Karena teks hadis ini, zahir hadis ini hanya berlaku pada bejana. Kemudian bagaimana anjingnya? Seluruh anjing. Sebagian ulama mengatakan kecuali anjing yang misalnya untuk berburu, digunakan untuk berburu, maka itu terkecuali. Dia menangkap target itu dari hewan dengan giginya, maka apakah hewan buruan dari anjing tersebut apakah boleh dimakan? Maka ini dikecualikan oleh para ulama. Selain dari itu dihukumi sama anjingnya. Mau anjing yang paling mahal pun tetap sama. Tetap sama. Baik, hadis yang ke-6, faham ini jemaah? Fadhal. Naam. Baik. Di hadis yang pertama, idza syariba al-kalbi,
jika seekor anjing meminum. Berarti meminum. Di hadis yang kedua, walahu dari Abdullah bin Mughaffal, dari sahabat Abdullah bin Mughaffal. Kalau tadi dari sahabat Abu Hurairah. Dari hadis Abdullah bin Mughaffal, idza wulighal kalbi, apabila seekor anjing menjilat. Berarti di sini ada dua hadis antara meminum dengan menjilat. Maka di sini berbeda. Makanya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin kemarin mengatakan di sini menyamakan hukumnya, caranya menyamakan. Caranya sama, baik itu anjing itu meminum atau menjilat, cara mensucikannya sama. Fi inaik ahadikum falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah kalian membasuhnya, mencucinya tujuh kali. Itu dia apabila di anjing itu meminum dari bejana, Dalam hadis Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal, idza wulighal kalbi fil ina faghsiluhu sab'an wa 'affiruhu saminah biturab. Tetap cara mencucinya sama, berarti hukumnya sama. Baik itu cara anjing itu meminum atau menjilat, tetap dihukumi najis. Dan tetap dikatakan bahwasanya bejananya itu tetap harus dicuci dengan cara itu. Tapi Ustaz, bukan kena bejananya. Dari mana kita tahu kena atau tidak? Dipasang juga CCTV di situ. Kita nggak tahu apakah hanya minum air saja sehingga tidak kena bejana. Di sini disamakan. Mau dia meminum atau menjilat airnya. Kalau menjilat hanya lidah saja, belum tentu semuanya. Kalau meminum, mulutnya itu kandas semua kan? Tahu kandas Pak? Itu sudah pasti, sudah tentu kan? Makanya dikatakan, kalau meminum berarti sudah semuanya masuk. Atau lebih, kalau menjilat cuma lidahnya saja kan? Cuma lidahnya saja, belum tentu kena bagian mulutnya. Belum tentu kena bagian mulutnya. Kalau dia meminum bisa saja kena. Ya? Kena, tetap sama. Faham maksudnya? Tetap mau menjilat, mau meminum sama. Bagaimana kok nggak ada Ustaz anjing itu meminum? Itu tengoklah sehari-harian. Kita nggak punya anjing. Gimana cara prakteknya? Yang penting hukumi mau meminum anjingnya atau menjilat anjingnya, cara membersihkan bejananya sama. Itu yang butuh kita hukumnya. Adapun cara anjing itu meminum atau menjilat, itu kekhususan dia. Tapi kalau seandainya, mungkin saja hadis ini berlaku, ya mungkin cara minum dia berbeda. Tapi yang kita garis bawahi di sini adalah, kalau itu terjadi, entah itu menjilat atau meminum, maka bejana itu cara membersihkannya, mensucikannya sama, tetap dan basuh dengan tujuh kali. Faham ini jamaah? Baik. Allah alam, sampai saat ini nggak tahu apakah bagaimana cara anjing itu meminum. Hanya menjilat mungkin saja atau meminum saja. Iya kan? Allah alam. Kalau menjilat saja dihukumi apa lagi meminum? Itu kartun kayaknya Pak ya.
Baik, berarti kita masuk ke hadis yang ketujuh. Nah itu tadi, terkecuali anjing yang dilatih berburu berarti dia punya ilmu. Beda dengan anjing-anjing lain. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan seluruh anjing. Di sini katakan khilaf. Sebagian mengatakan jika anjing itu yang digaya berburu itu kan pasti terkena air liurnya kan? Apakah dihukumi hewan buruan itu najis atau tidak? Terkecuali kata para ulama anjing yang dilatih untuk berburu, maka hukum najis itu tidak. Diangkat derajatnya karena apa? Karena anjing yang dilatih berilmu. Makanya kemarin pertemuan yang lalu kita katakan itu seekor hewan jemaah. Bagaimana seekor manusia diangkat derajatnya oleh Allah kalau manusia itu berilmu. Diangkat derajatnya. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Demi Allah, mukmin yang sama tapi beda derajatnya. Mukmin yang sama diangkat, sama-sama diangkat derajatnya, namun melebihi mukmin yang berilmu lebih lagi. Maka jangan pernah sepelekan ilmu. Ustaz udah mau tua, udah mau mati masih berilmu. Naam. Allah jemaah, dari segi minum beda nggak berilmu dengan tidak? Berbeda. Orang yang tak berilmu minum tangan kiri, tak pakai bismillah, cukup dengan satu itu saja membuat dia hina. Dengan mukmin yang berilmu, dia jaga ilmunya dengan pakai bismillah, dengan tangan kanan, diangkat derajatnya. Belum lagi dalam ibadahnya. Demi Allah berbeda ibadah orang yang berilmu dengan ibadah yang tidak berilmu. Berbeda. Bahkan kata para ulama, kebiasaan orang yang berilmu bisa ibadah. Dan ibadahnya orang yang tidak berilmu bisa biasa. Bisa biasa. Zatnya dia melakukannya, zatnya berilmu, zatnya ibadah, tapi karena dia melakukannya tidak berilmu, bisa ibadah biasa-biasa, tidak dihukumi ibadah, sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Tapi kalau orang yang berilmu, kebiasaan bisa ibadah, makannya ibadah, mandinya ibadah, tidurnya ibadah. Kenapa? Karena dia berilmu. Allah jemaah, mulia sekali jemaah. Baik. Sudah paham Pak ya? Nah, dikecualikan oleh para ulama kalau anjing yang bertugas berburu. Maka apakah bekas dari tangkapannya itu terkecuali? Sebagian mengatakan tetap suci, tidak najis. Kenapa? Karena dia termasuk anjing yang dikecualikan. Sebagian mengatakan semua anjing. Kalau semua anjing berarti kalau anjing yang berburu dengan tangkapannya berarti di mana tangkapan tadi itu dibuang. Tapi gimana caranya itu? Di hutan sana mana kita tengok kan? Entah yang kakinya dulu, habis kakinya kepalanya, habis kepalanya badannya. Berarti tak ada dipakai lagi itu. Habis semua itu. Jadi repot, ribut. Maka sebagian ulama mengatakan kecuali anjing yang dilatih untuk berburu, maka suci dia. Paham Pak ya? Baik. Sudah ya? Masuk ke hadis yang ketujuh.
Hadis yang ketujuh dari hadis kitab Umdatul Ahkam dari Humran Maula Utsman bin Affan. Ini menceritakan tentang kepada kita tentang bagaimana sifat berwudu. Bagaimana sifat wudu, dan inilah sifat wudunya Nabi SAW. An Humran Maula Utsman bin Affan. An, apa arti an? Dari. Humran Maula, budak. Utsman bin Affan. Annahu, anna, apa arti anna? Bahwasanya. Kalau inna, sesungguhnya. Apa bedanya di situ? Inna sama anna, apa bedanya? Anna baris apa alifnya? Baris atas. Inna baris apa hurufnya? Baris bawah. Beda huruf, beda arti. Beda huruf, beda baris, beda arti. Anna, bahwasanya, annahu, bahwasanya si Humran, hu itu kembali kepada, ini dhamir, kembali yang di belakang. Siapa di belakang? Humran. Yang di belakang adalah Humran. Siapa Humran itu? Maula Utsman ibnu Affan, budaknya Utsman bin Affan. Annahu, bahwasanya Humran ra'a Utsman da'a biwudu'i, bahwasanya Humran melihat Utsman, dia dipanggil atau Utsman meminta bantuan untuk mengambilkan wudu, mengambilkan bejana yang berisi air. Bejana yang berisi air yang akan digunakan oleh Utsman untuk berwudu. Biwudu. Fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marrat. Kemudian Utsman ibnu Affan menuangkan air ke tangannya, kedua tangannya dari air. Faghasalahuma thalatha marrat, yang gunanya mencuci tangannya tiga kali. Dituangkannya air itu ke tangannya, sebelah kanan duluan ya. Sebelah kanan duluan tiga kali. Habis sebelah kanan, kemudian dicuci lagi sebelah kirinya. Berapa? Tetap 3 kali. Kalau dia pakai bejana, entah itu gayung. Tapi kalau dia pakai keran, ya dicuci begitu ya. Kalau pakai keran bisa saja nggak pakai tangan dulu, kanan duluan ya, kedua-duanya. Makanya diantara guru kita dulu mengatakan cara berwudu itu kalau ada gayung, pakai gayung, biar kita mendapatkan sunnah semuanya lengkap. Cara mencuci tangan tuh bagaimana,
Kalau kita mendapatkan gayung, pakai tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kalau kita pakai keran, kayaknya langsung kedua tangan kita ya. Berapa kali? Salah sama rot, tiga kali. Summa adakhala yaminahu fil wudu. Kemudian Utsman memasukkan tangan kanannya ke bejana tadi. Makanya dari sinilah air musta'mal itu tidak ada di dalam berwudu. Karena lihat Utsman, dia masukkan tangannya ke bejana yang berisi air tadi. Kalau sebagian mengatakan ini musta'mal kan gitu, maka dengan cara seperti inilah air musta'mal itu menunjukkan, menjelaskan tidak ada. Summa tamadmada, kemudian berkumur-kumur. Wastansyaq wastansar, kemudian istinsyaq. Apa kemarin istinsyaq? Memasukkan air ke hidung. Wastansar, mengeluarkan air ke hidung. Mengeluarkan air dari hidung. Yang pertama istinsyaq, memasukkan, dikeluarkan lagi, itu namanya istinsar. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian dia basuh wajahnya 3 kali. Udah masuk isya jemaah? Belum. Wa yadayhi ila al-mirfaqain salasan, kemudian kedua tangannya dia basuh 3 kali sampai siku. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian dia mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya, bagaimana caranya? Ketika Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, usap kalianlah kepala kalian. Sebagian mengatakan mengusap berarti sebagian mengusap itu tidak perlu seluruhnya, berarti sebagian sudah cukup. Sebagian mazhab mengatakan seperti itu. Akan tetapi yang rajih adalah dari mazhab Maliki wa Ahmad, wajibnya mengusap seluruhnya. Karena ada sebagian berpendapat sebagian sudah cukup, sebagian dari kepala itu sudah cukup. Kemudian ada pendapat mazhab Maliki dan Ahmad, dan ini pendapat dirojihkan dan dipilih oleh Al-Imam Ibn Taimiyah dan juga Lajnah Daimah dan juga Syekh Utsaimin, memilih pendapat yang pertama, yaitu
maksud dari mengusap di sini wajib seluruh kepala. Seluruh kepala. Udah masuk azan? Baik. Fadhol, kita azan dulu, setelah itu insyaallah kita lanjut beberapa menit lagi. Qama mahmudan allazi wa'adta. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi wamsahu bi ru'usikum, usap kalianlah kepala kalian. Di sana ada bi, huruf ba. Wamsahu bi. Al-Imam Zahaba Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, wa Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'i, dan juga Maliki. Maliki pun tidak semua ya. Demikian juga Ahmad, tidak semua, berpendapat bahwasanya ba di sini menjelaskan ba'du, sebagian. Huruf ba di sini artinya sebagian. Sedangkan pendapat sebagian dari Maliki dan Ahmad bahwasanya ba di sini tidaklah diartikan sebagian. Karena kalau diartikan sebagian berarti bertentangan dengan cara wudunya Nabi di dalam hadis. Maka seluruhnya. Berarti kalau dibasuh seluruhnya, tidak lain arti ba di sini adalah ilsaq. Ilsaq. Ilsaq itu dialah seperti ini. Sampai kepada akhir rambut, tumbuh rambut nih, kemudian pulangkan lagi, ulangi lagi. Apakah dia langsung membasuh telinga? Khilaf. Namun sebagian ulama mengatakan telinga itu termasuk bagian dari kepala, maka langsungkan saja langsung ke telinga. Karena sebagian mengatakan tidak langsung ke telinga, bisa saja setelah dia kepulangkan tangannya itu ke depan, kemudian diambilnya air baru diusap, baru dibasuhnya telinganya, diusap membasuh telinganya. Sebagian mengatakan dibolehkan. Namun sebagian ulama mengatakan karena telinga itu bagian dari kepala, langsung saja. Jadi gara-gara huruf ba terjadi khilaf. Faham ini jemaah? Jadi yang rojihnya itu adalah seluruh kepala ini diusap, bukan sebagian. Yang rojihnya itu adalah seluruhnya. Dan ini merojihkannya adalah, inilah pendapat dari Lajnah Fatawa Ad-Daimah, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibn Taimiyah dan juga ulama-ulama lainnya. Jadi summa masaha bi ra'sihi, dia membasuh kepalanya. Summa ghassala kilta rijlaihi salasan, kemudian membasuh mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Qala summa qal, ini perlu kita, subhanallah jemaah, ini perlu kita ketahui. Summa qal, kemudian Utsman berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman ibnu Affan, aku melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini.
Wa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa shalla raka'atain la yuhaddisu fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, dia bacakan hadis Nabi. Siapa yang bacakannya? Utsman ibnu Affan. Setelah Utsman mengatakan, aku telah melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Wudu yang sering kita lakukan dan senantiasa kita lakukan. Kemudian Utsman membacakan hadis Nabi, faman man tawadda'a nahwa wudu'i hadza summa shalla raka'atain la yuhadditsu fihima nafsahu ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi SAW, karena Utsman membacakan hadis Nabi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian setelah dia berwudu salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Dia jaga kekhusyuannya. Sebagian ulama mengatakan la yuhadditsu fihima. Sebagian ulama mengartikan dia jaga di dalam salat itu, dia jaga kekhusyuannya. Dia pelihara kefokusan dia. Sebagian mengatakan tidak berbicara antara berwudu dengan sholat itu, tidak berbicara lama, tidak berbicara di sana. Habis sebagian berwudu tidak berbicara 1 jam baru sholat. Ini sebagian menerjemahkan atau memaksudkan dari la yuhadditsu fihima. Sebagian mengartikan, menerjemahkan, menjelaskan dia habis berwudu seperti wudunya Nabi, kemudian dia sholat, dia jaga kekhusyuan di dalam sholat. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan catatan berwudu seperti wudunya Nabi. Kalau ada orang yang sholat 2 rakaat setelah wudu, namun wudunya tidak seperti wudunya Nabi, tidak mendapatkan keutamaan seperti ini. Karena zahir hadisnya, siapa yang berwudu seperti wudunya Nabi, maka harus kita pelajari bagaimana wudunya Nabi, sehingga setiap kita selesai dari berwudu kemudian salat, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini keutamaan orang yang mengikuti sunnah Nabi. Maka hibati fillah, keutamaan besar orang yang mengikuti sunnah Nabi. Keutamaan besar. Di dalam berwudu saja sudah memiliki sunnah, sudah memiliki keutamaan. Kalau ada orang salat berwudu tidak seperti wudunya Nabi, tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Mulia jemaah. Makanya rugi besar orang yang meninggalkan sunnah, rugi hanya gara-gara kepribadian, hanya gara-gara sakit hati dia tinggalkan sunnah. Ya Allah, dia keluar dari sunnah, dia tidak ikut lagi pengajian sunnah yang bermanhaj salaf. Kenapa? Gara-gara kepribadian, sakit hati. Subhanallah, terbawa dengan agamanya, terbawa dengan imannya. Subhanallah. Rugi besar. Betapa banyak kita mendengar di sini juga, awalnya masuk tiba-tiba entah kemana.
gara-gara kepribadian, hanya gara-gara tidak dipedulikan. Naam, itu kesalahan kita. Namun wallahi jamaah, alangkah kerdilnya kita, gara-gara bersifat duniawi kita meninggalkan sunnah Nabi, kita meninggalkan manhaj salaf, kita meninggalkan cara agama yang murni, hanya gara-gara duniawi. Subhanallah. Tidak ikut lagi pengajian majelis ilmu, akhirnya entah kemana-mana. Gak boleh jemaah. Ini mental kerupuk ini dimasukkan ke air, habis rempam. Pegang ini sunnah. Wudhu saja memiliki keutamaan wudhu, belum lagi yang lainnya, belum lagi ibadah-ibadah sesuai dengan sunnah. Ya Allah, wallahi jemaah, coba kita kuatkan lagi. Aku ini mengikuti sunnah karena Allah, berpegang teguh dalam agama ini, mengikuti Rasulullah dan para sahabat karena Allah. Apapun yang terjadi di kalangan ikhwan saya, mau berpecah belah mereka, mau tidak peduli mereka kepada saya, aku tidak peduli. Aku ini beragama karena Allah. Ini baru mentalnya para sahabat. Demikian juga akhwat, siapapun tidak mengenalku di jamaah ini, siapapun tidak peduli dengan aku di jamaah ini, aku karena Allah. Terkadang jamaah kita tidak dipedulikan karena kita tidak peduli lagi majelis ilmu. Kita tidak dipedulikan, tidak diingat oleh jamaah karena kita sudah melupakan masjid Imam Syafi'i. Jangan salahkan kalau mereka yang meninggalkan kita karena kita duluan meninggalkan majelis ilmu. Wallahi ana melihat orang-orang yang muncul terkadang, subhanallah, kenapa dia meninggalkan majelis ilmu? Apakah karena jauh? Atau apakah karena duniawi? Sebulan sekali tidak bisa, dua kali dalam sebulan tidak bisa. Jangan salahkan kalau kita meninggalkan atau jamaah meninggalkan atau tidak ingat lagi sama dia, karena kita melupakan mereka. Kita tidak nampak lagi. Kita juga kurang berngobrol dengan mereka, kurang bermuamalah dengan mereka. Allah jemaah, jadilah muslim yang sering bermuamalah. Ada orang sendiri-sendiri jemaah. Tidak tahu apakah sendiri ini karena merasa dirinya tidak level dengan mereka, mungkin orang-orang hebat. Wallahi, hilangkan prasangka seperti itu. Hilangkan prasangka seperti itu. Kebersamaan itu upayakan bersama kita di majelis ilmu, sehingga orang-orang jamaah kita kenal. Kalau di majelis ilmu kita tidak ada, kemudian di dalam kegiatan-kegiatan yang itu kebersamaan, sehingga wallahi ini nikmat mukmin. Jangan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri kita akan merasa serigala itu kambing yang mana diambilnya? Sendiri-sendiri atau kalau banyak apa? Berjamaah. Sendiri jamaah. Syaitan akan mengambil yang sendiri-sendiri. Artinya yang ini akan membuat menjadi futur, lemah. Tapi kalau kita duduk bersama jamaah, kemudian ngobrol, atau di satu momen kita bersama dengan mereka, atau berjamaah di sini, kita saling enak. Sesekali kita datang ke pengajian tabligh akbar, nampak kita jamaah ikhwan itu, saudara kita banyak rupanya. Ini
menguatkan iman kita, menguatkan kita berlaku dan sunnah ini jemaah. Wallahi ini luar biasa. Rizki minallah, keutamaan dari Allah. Allah jadikan kita orang seperti ini. Alangkah kerdilnya kita kalau sudah Allah berikan ini, Allah berikan kita pengetahuan tentang sunnah ini, kemudian kita lepas begitu saja tanpa menyesal. Wallahi, wallahi, wallahi. Ahibati fillah. Apa yang kita lakukan dalam agama ini karena Allah. Tekatkan karena Allah. Terkadang kita ingatkan, tak nampak lagi. Wallahi saudara kita mengingatkan kita karena cinta dia kepada kita. Umar ibn Khattab, level Umar bin Khattab. Kalau siapapun yang mengingatkanku, memberikan nasihat kepadaku untuk kebaikan agamaku, akan ku cintai dia. Dia balas ingatan itu, mengingatkan itu dengan kecintaan. Level Abu Bakar di atas mimbar, dia mengatakan, wahai sahabatku, jika kalian menampak pada diriku kesalahan, ingatkan aku. Itu Abu Bakar masih meminta diingatkan, dinasehati. Bagaimana dengan kita? Hibati fillah. Pegang ini. Lihat Nabi SAW. Siapa yang berwudu seperti wuduku? Kalau kita mendapatkan saat ini kita berwudu seperti wudunya Nabi SAW, fahmadillah, pujilah Allah. Lihat kaum muslimin bagaimana wudunya. Lihat kaum muslimin bagaimana cara berwudu mereka. Apakah cara berwudu mereka seperti praktik Nabi SAW? Sehingga alangkah ruginya kalau mereka berwudu kemudian salat tidak mendapatkan keutamaan hadis ini. Wallahi, 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 rugi sekali. Kita berwudu seperti wudunya Nabi SAW, lalu kita salat, wallahi, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 1 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Allah ampuni itu jemaah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Malah min fadl. Alangkah keutamaan besar ini. Maka tekadkan pada diri. Tekadkan pada diri. Jadi sekarang dua perkara. Kemarin pertemuan yang lalu kita mengkhususkan orang-orang yang meninggalkan jamaah-jamaah itu, yang tidak memberikan nasihat, yang tidak datang lagi. Sekarang kita yang meninggalkan sunnah gara-gara kita manusia tidak mempedulikan kita. Ini subhanallah, alangkah lemahnya jamaah, lemah sekali. Satu orang pun tidak ada mengingat kita. Satu orang pun jamaah tidak mengingat kita. Tapi kita mengikuti Rasulullah dan sunnah Nabi atau sunnah para sahabat karena Allah. Datangnya kita pengajian karena Allah. Mengikuti dari syariat-syariat Islam, syariat-syariat sunnah karena Allah. Tekadkan itu jamaah. Kuatkan itu. Ahibati fillah, ini saja. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang akan datang dalam rangka masalah tentang berwudu ini insyaAllah. Apa itu? Dua kula. Baik. 3 memborong ya Pak ini ya. Nah, kalau saya
Pertanyaan yang pertama, apakah sholatnya tertentu? Bisa saja termasuk sholat wudu termasuk. Setiap dia berwudu kemudian dia sholat, ini namanya sholat wudu, sholat sunnah wudu, maka dia mendapatkan keutamaan itu. Atau melakukan sholat wajib, habis dia berwudu kemudian dia sholat wajib, dia mendapatkan keutamaan ini. Itu dari segi wudu ya jemaah, belum lagi sholatnya, belum lagi sholatnya. Makanya orang yang tidak mengikuti wudunya Nabi tak akan mendapatkan keutamaan ini. Itu dikatakan oleh para ulama. Jadi bisa saja dia berwudu kemudian sholat sunat, entah itu sholat sunat wudu atau sholat sunat duha, atau sholat sunat witir, atau sholat sunat tahajud, dia mendapatkan ini. Atau sholat sunat wajib, dia berwudu sesuai dengan wudu Nabi, kemudian dia masuk ke masjid sholat berjamaah, dia mendapatkan ini. Gimana? Bisa. Sholat sunat lebih afdal di rumah. Kata Nabi SAW, afdalus sholah fi buyutikum illal maktubah. Seafdal sholat dilakukan di rumah kalian kecuali sholat wajib. Jangan dipotong. Illal maktubahnya nggak diteruskannya, dipotongnya. Akhirnya sholat wajib, sholat sunat di rumah dia. Afdal sholat kok Ustaz katanya. Ada terusan hadisnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Menunjukkan afdol, bukan tidak boleh di sholat sunat di masjid, bukan tidak boleh, namun lebih afdol. Kenapa? Banyak keutamaannya. Nggak cukup waktu kita menjelaskan. Untuk memberikan cahaya di rumah kita itu sholat di situ, di rumah. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Baca Quran tidak, sholat sunnah tidak. Istri juga dalam keadaan haid, 1 minggu tak ada sholat di rumah, tak ada baca Quran di rumah. Kenapa? Suami hanya di masjid ibadahnya. Jangan jadikan rumah itu kuburan. Banyak keutamaannya. Baik, jadi sholatnya tidak ditentukan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu? Terus, atau Allah akan mengampuni? Subhanallah. Ada perbedaannya. Nah, maksudnya sama ya. Artinya Allah mengampuni, intinya adalah Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Bukan apakah ada jarak di situ? Tidak. Bukan berarti dia berwudu, wudunya Nabi kemudian sholat 2 rakaat, tahun akan datang baru diampuni, bulan akan datang baru diampuni, 1 minggu yang akan datang baru. Tidak. Ketika dia selesai berwudu kemudian sholat 2 rakaat, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Begitu cepatnya jemaah. Kemudian 2 qullah itu tadi kita katakan sekitar 230 liter. Kalau dia di baknya itu panjangnya itu sebagian mengatakan antara seperti 1 kali 1 meter. Baknya itu 1 kali 1 meter. Kalau baknya itu ukurannya 1 kali 1 meter penuh airnya,
berarti sudah masuk 200 meter, 200 liter atau dua kullah. Masya Allah, iya. Berarti itu sudah apa? Masya Allah. Nah, jadi kalau coba patokan liternya. Nah, sebagian mengatakan 270 liter. Sebagian mengatakan 230 sekian liter. Nah. Nah, Anda dapatkan itu. Beberapa masjid Anda dapatkan. Ustadz lagi menjelaskan di ba'da kajian ba'da subuh, dia merasa sudah masuk syuruk, dia sholat sunat syuruk. Ahibati fillah. Ini keutamaan besar. Bisa saja Ustadz itu hanya mungkin sekitar 5 menit lagi, 10 menit lagi menjelaskan. Alangkah indahnya kalau kita selesaikan baru kita sholat syuruk. Baru kita sholat syuruk. Sebagian ulama di dalam menghadiri majelis ilmu atau mendatangi majelis ilmu meninggalkan sholat sunat. Kenapa? Keutamaan majelis ilmu. Meninggalkan sholat sunat. Ketika ada ulama besar datang, mereka datang. Bahkan karena fokusnya meninggalkan sholat sunat. Karena mereka ingin meraih keutamaan besar di majelis ilmu. Jadi alangkah indahnya kalau kita berhentikan dulu. Kalau kita selesaikan dulu baru kita sholat sunat. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Kita baru datang kemudian sholat tahiyatul masjid, itu tidak masalah. Karena sebagian ulama mengatakan tahiyatul masjid itu wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ini saja. Kalau ada pertanyaan besok akan datang, kayak nanti sampai jam 9 kita sholat isya ini. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.